Hari ini kita akan bicara tentang satu statement yang seharusnya bikin seluruh bangsa ini marah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkata, "Saya titip pengawal saya jadi perwira Polri. Tapi tenang, ini bukan ponakan saya." Saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satupun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintara baik ya, jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Mantan pengawal saya ada motoris saya polisi sekian tahun. Loh ya, dia pertaruhkan nyawa loh. Motoris itu mempertaruhkan nyawa di hujan. Aku tuh di mobil, aku lihat waduh hujan deras, dia pertaruhkan nyawa dia. Jadi ya saya ngaku lah, tapi itu sah, bener nggak? Ayo jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh, tapi nggak ada saya titip ponakan saya apa, ya kan? Tolong jadiin, nggak ada. Anda tanggung jawab. Kedengarannya sederhana, bahkan seolah rendah hati. Tapi kalau kita pahami konteksnya, ini bukan kerendahan hati. Itu adalah pengakuan terang-terangan atas kolusi kekuasaan. Di negeri di mana jutaan rakyat berjuang cari kerja dengan kompetensi tanpa orang dalam, seorang presiden justru memamerkan praktek titip jabatan di depan publik dengan bangga. Seorang presiden seharusnya tidak pernah sekedar bicara. Setiap ucapannya adalah sinyal moral dan arah kebijakan publik bangsanya. Ketika Prabowo berkata, "Saya titip," itu bukan basa-basi, itu adalah pesan politik. Pesannya jelas, tidak apa-apa menitipkan orang untuk dapat jabatan. Dan dari saat statement itu keluar, dari Mabes Polri sampai kantor kecamatan, dari kementerian sampai BUMN, semua mendapat pembenaran moral untuk melakukan kolusi. Padahal dalam prinsip good governance, rekrutmen publik seharusnya berdiri di atas 3 pilar. Meritokrasi, yang terpilih harus yang paling kompeten, bukan yang paling dekat. Transparansi, setiap proses bisa diaudit publik. Non-interference, bebas dari intervensi politik maupun personal. Oleh karena itu, titipan dari seorang presiden bukanlah kebajikan pribadi. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan privat, kepentingan pribadinya presiden. By the way, kalau kamu percaya bahwa negara ini harus dijalankan dengan akal sehat, klik subscribe, like, komen, dan share. Semakin banyak orang yang paham etika publik, semakin kecil ruang bagi kemunafikan kekuasaan untuk bersembunyi. Sekarang banyak yang bilang, ini adalah nepotisme. Padahal yang lebih tepat, ini adalah kolusi. Karena yang dititip bukan keluarga, tapi orang dekat yang punya hubungan kepentingan. Dan jangan salah, kolusi jauh lebih berbahaya dari nepotisme. Kalau nepotisme memperkuat keluarga, kolusi membangun jaringan loyalitas yang tidak terlihat. Hari ini pengawal, besok ajudan, lusa staf ahli. Pelan-pelan semua posisi strategis diisi oleh mereka yang punya utang budi, bukan yang punya kapasitas. Inilah akar dari korupsi sistemik modern. Bukan hanya karena uang, tapi karena balas budi kekuasaan. Dan ketika negara dijalankan oleh orang-orang yang merasa berutang budi, maka rakyat selalu jadi pihak yang dikorbankan.